Bab 1515. Benaran bukan aku. Suara itu familiar. Segera, seorang wanita muncul di depan warrior Yang. Wanita ini, warrior Yang, secara alami mengenalnya, dan itu adalah Vero Ding yang sudah lama tidak dia temui. Vero Ding. Dia secara alami tidak melupakan wanita ini. Ketika berada di dunia bawah, dia meminta Liani Ye dan Putri Kaisar untuk mengirim seseorang untuk bertanya, tetapi tidak ada kabar tentangnya. Terhadap Vero Ding, warrior yang tidak terlalu khawatir karena dia terlalu pintar. Dengan IQ-nya, sulit untuk menderita. Tapi warrior yang tidak menyangka bahwa Vero Ding sudah ada di dunia besar ini, dan juga menjadi majikan dari kedai domba ini. Warrior yang terkekeh dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu datang ke dunia besar." Vero Ding tersenyum kecil, "Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini." "Bagaimana kamu tahu aku di sini?" Warrior yang bingung. Vero Ding melihat sekeliling dan berkata, "Pergi semuanya." Alam reinkarnasi tua ragu-ragu dan berkata, "Majikan, ini." Vero Ding terkekeh, "Jika dia ingin membunuhku, kalian tidak akan bisa menghentikannya." Dia secara alami tahu tentang warrior yang membunuh 5 master alam reinkarnasi dunia besar. Semua orang di lapangan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Vero Ding. Mereka melirik warrior Yang, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah semua orang pergi, Vero Ding berkata, "Aku mendengar kamu datang, jadi aku mulai meminta orang-orang aku untuk menemukan kamu, tetapi aku tidak berharap kamu malah datang kepada aku." "Jadi begitu." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Vero, kenapa kamu ada di dunia besar?" Vero Ding berkata, "Setelah datang ke dunia spiritual dari benua pendekar hitam, di kota J, aku bertemu seseorang, yang merupakan guru aku saat ini, karena dia telah menyelesaikan urusan di dunia bawah, jadi aku bawa aku ke sini juga." "Gurumu? Siapa?" tanya warrior Yang. "Kepala keluarga situ sekarang." Vero Ding berkata, "Keluarga situ adalah kekuatan bintang 6, dan karena bantuannya aku dapat membangun kekuatan di tempat ini." Berbicara tentang ini, kelicikan muncul di sudut mulutnya. "Kamu tahu mengapa ini disebut kedai domba kecil?" Warrior yang menggelengkan kepalanya. "Domba kecil, warrior, apakah kamu mengerti?" Vero Ding tertawa. "Domba kecil." Warrior yang tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak peduli apa itu, yang penting kamu baik-baik saja." Vero Ding mengangguk sedikit, lalu berkata dengan lembut, "Aku baik-baik saja, tetapi kamu telah banyak menderita selama bertahun-tahun, kan?" "Aku sudah terbiasa." Warrior yang tertawa. Vero Ding melirik warrior Yang, lalu berkata, "Tujuan utama kunjunganmu ke dunia besar kali ini adalah klan Phoenix Suci." Warrior yang mengangguk, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan ini?" "Tidak banyak." Vero Ding berkata dengan sungguh-sungguh, "Klan siluman tidak mengizinkan manusia masuk tanpa izin. Bahkan jika seseorang memasuki klan siluman, mereka tidak akan berani mendekati klan Phoenix Suci." Seberapa kuat kekuatan klan Phoenix Suci tidak diketahui, karena keluarga ini sudah lama sekali tidak terlihat oleh manusia. Namun, putri klan Phoenix Suci mereka yang bernama Melanie Mo sering datang ke dunia manusia. Melanie Mo. Mata warrior yang sedikit menyipit, gadis sialan itu lagi, dia juga memahami karakter gadis ini, dan itu sepenuhnya jenis ego yang psikopat. Apa yang dia inginkan, dia akan mengambilnya, dan dia pikir kamu harus memberikannya padanya, atau jika kamu tidak memberikannya, dia akan merampasnya. Sama seperti Valet dan Siro,
Valet dan Shiro tidak mau mengikutinya, dia merebutnya. Pada saat ini, Feroding tiba-tiba berkata, "Jangan pergi ke klan Phoenix Suci." "Kenapa?" Warrior yang mengerutkan kening. Feroding menggelengkan kepalanya, "Aku tahu, kekuatan kamu saat ini sangat kuat, tetapi klan Phoenix Suci lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jika kamu pergi ke klan Phoenix Suci sekarang, bukan hanya orang tidak akan bisa dibawa kembali, tetapi kamu akan dikorbankan." Warrior yang terdiam. Feroding berkata lagi, "Apakah kamu berpikir untuk perang gerilya?" Warrior yang mengangguk, tentu saja dia tidak akan serang terang-terangan dengan klan Phoenix Suci, karena dia pasti tidak bisa melakukannya, bahkan jika dia bisa menggunakan peta pedang galaksi lagi, dia pasti tidak bisa melakukannya. Tapi, di dunia besar ini, dia tidak ada beban, dia bisa bermain-main. "Aku tidak akan bermain dengan kamu di tempat terbuka, kita main gelap-gelapan." Feroding menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." "Kenapa?" Warrior yang bertanya-tanya. Feroding berkata, "Jika kamu berada di luar, kamu memiliki domain pedang untuk menyembunyikan aura kamu, kamu mungkin dapat mempermainkan pihak lain, tetapi tidak di wilayah siluman. Pertama-tama, ada banyak master alam reinkarnasi di klan Phoenix Suci, minimal ada 20 atau lebih. Kedua, kecepatan klan Phoenix Suci sangat cepat. Jika kamu membuat sedikit kesalahan, kamu akan dikepung oleh setidaknya 10 master alam reinkarnasi. Terakhir, bahkan jika kamu tidak memiliki kesalahan, kamu hanya sendirian, bisakah kamu menghancurkan klan Phoenix Suci?" Selain itu, klan Phoenix Suci memiliki sekutu. Jika mereka meminta bantuan, kamu punya sayap pun tidak akan bisa terbang di wilayah siluman. Setelah lama terdiam, warrior yang tersenyum kecut, "Awalnya aku cukup percaya diri, tapi setelah kamu menganalisanya seperti ini, aku agak takut untuk pergi." Feroding berkata dengan lembut, "Tujuan kamu adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh klan Phoenix Suci, jadi jangan main-main. Jika kamu membunuh klan Phoenix Suci, orang tidak dapat diselamatkan, bahkan kamu akan jatuh ke dalam siksaan diburu orang yang tak ada habisnya." Saat itu, paviliun perang dan sekte kaisar pasti tidak akan tinggal diam, mereka akan menambahkan minyak, dan pada saat itu, hidupmu akan sangat menyedihkan. "Kamu punya cara." Warrior yang menatap Feroding. Tentu saja dia tidak ingin melawan klan Phoenix Suci jika dia bisa, lagi pula tujuannya hanya Shiro dan Valet. Tapi apakah klan Phoenix Suci akan mengembalikan Valet dan Shiro? Bukan itu intinya dia takut klan Phoenix Suci menyakiti Valet dan Shiro. Feroding terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku akan meminta seseorang untuk bertanya dan melihat bagaimana keadaan Valet dan Shiro yang kamu cari sekarang." Warrior yang berkata, "Bisakah orang-orangmu masuk jauh ke dalam klan Phoenix Suci?" Feroding menggelengkan kepalanya. Warrior yang tersenyum, "Jadi, aku masih harus melakukannya sendiri. Dalam hal penyembunyian diri, aku percaya bahkan master alam reinkarnasi tidak sekuat aku." Feroding memandang warrior yang dan berkata, "Jika kamu pergi, sesuatu akan terjadi." Warrior yang tersenyum pahit, "Aku di hatimu, tipe orang yang suka membuat masalah." Feroding mengangguk, "Kamu tidak suka membuat masalah, kamu sangat mampu membuat masalah." Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, "Kamu pergi, aku tidak keberatan, tapi berjanjilah padaku, sungguh jangan bertindak gegabah. Kalau kamu main-main di klan siluman, kamu bisa terkepung. Itu wilayah klan siluman, monster siluman. Sekali terkepung, kamu akan sulit kabur."
Warrior yang tersenyum, "Jangan khawatir, aku tidak akan main-main, janji." Fero Ding menggelengkan kepalanya, "Semakin kamu mengatakan itu, semakin aku khawatir." "Warrior Yang, kapan kamu pergi?" tanya Fero Ding. "Sekarang," kata Warrior Yang. Fero Ding sedikit mengernyit, "Secepat itu?" Warrior yang mengangguk, "Aku tidak mau membuang waktu." Fero Ding terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Hati-hati. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus kamu perhatikan, yaitu seseorang mencarimu." "Mencariku?" Warrior yang mengerutkan kening, "Paviliun perang atau sekte kaisar?" Fero Ding menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu identitas pihak lain, tetapi seharusnya bukan dari paviliun perang dan sekte kaisar, karena pihak lain mencari orang yang mengerti niat membunuh setengah alam pengembalian jiwa, dan penampilan yang dijelaskan oleh pihak lain adalah kamu. Siapa yang mencari dirinya?" Warrior yang mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak masalah. Ngomong-ngomong, kamu bisa membantuku menemukan seseorang, Irene An. Dia telah datang ke dunia besar, tapi aku tidak tahu di mana dia. Bantu aku menemukannya." Fero Ding mengangguk, "Aku akan mengatur seseorang untuk menyelidiki. Ngomong-ngomong, wanita di luar?" Warrior yang berkata, "Aku bertemu di kota, aku baru saja datang ke sini, aku tidak akrab dengannya, jadi aku mencari seseorang." Ada senyum di mulut Fero Ding, "Kamu cukup pandai mencari, itu sangat indah." Warrior yang mencibir, lalu berkata, "Tidak ada yang lain, kalau begitu aku pergi dulu." Setelah warrior yang selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan menghilang. Setelah meninggalkan kedai domba kecil, warrior yang segera meninggalkan kota penghancuran dan menuju pegunungan penghancuran. Warrior yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia memasuki gunung yang luas. Dan hanya sekitar 1 jam setelah warrior yang meninggalkan kota penghancuran, seorang pria berjubah hitam datang ke luar kota penghancuran. Pria berjubah hitam itu berjubah hitam dan memegang pedang berwarna merah darah di tangannya. Di tubuhnya, ada niat membunuh yang samar, yang sangat ganas dan menakutkan. Pria berjubah hitam itu menatap kota penghancuran dan hendak memasuki kota ketika seorang lelaki tua muncul di gerbang kota penghancuran dan menghalangi jalan pria berjubah hitam itu. Master Alam Reinkarnasi. Lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah lelaki berjubah hitam. "Betapa hebatnya Tuan Siluman Pedang Darah, kamu hanya ada konflik dengan orang-orang paviliun perang kami, lalu kamu membantai satu kota paviliun perang kami, dan kemudian membunuh beberapa Master Alam Yin yang paviliun kami, dan juga mengatakan bahwa mau bertarung tiada akhir dengan paviliun perang kami. Hehe, Tuan Siluman Pedang Darah, kapan kamu menjadi begitu terkenal? Kapan kamu menjadi begitu berani?" Di bawah jubah hitam, ekspresi pria itu sangat jelek. "Aku tidak mengatakannya. Tidak mengatakannya." Lelaki tua itu mencibir, dengan pedang darah di tangan, "Niat membunuh mencapai setengah alam pengembalian jiwa, dan kamu baru saja berkonflik denganku, paviliun perang. Menurutmu, jika bukan kamu, siapa lagi?" "Aku juga mencari orang itu." Pria berjubah hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. "Bercanda." Pria tua itu berkata dengan dingin, "Tuan Siluman Pedang Darah, awalnya aku pikir kamu sedikit berani. Lagi pula, kamu adalah orang yang berani mengatakan bahwa tidak akan pernah selesai berurusan dengan paviliun perang kami. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada kamu. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah aku datang, kamu ternyata tidak berani mengakuinya. Apakah kamu masih laki-laki?"
Pria berjubah hitam itu mengepalkan pedang di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini benar-benar bukan aku. Persetan denganmu." Orang tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah, berani melakukannya dan tidak berani mengakuinya. "Tidak apa-apa, aku malas berbicara denganmu, mati saja sana." Suaranya terdengar, lelaki tua itu langsung menembak lelaki berjubah hitam itu. Bersambung.